Ada dalam Al-Quran surat At-Taubah. Ya. Surat At-Taubah ayat berapa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Al-ayah. Khudz min amwalihim sadaqah. Kata Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambillah wahai Muhammad dari harta mereka sebagai sedekah. Ambil sedekah dari uang mereka. Kok ambil sedekah? Maksudnya Nabi terima sedekah? Enggak begitu. Tapi pungut sedekah untuk kamu salurkan nanti. Kan Nabi enggak nerima. Keluarga Nabi kan enggak boleh menerima ya. Ada keluarga Nabi di sini? Minta-minta awas loh. Iya betul. Ahlul Bait, para sayyid, para habib tidak boleh menerima sedekah. Nah, khudz min amwalihim, ambillah wahai Muhammad. Coba kita tadabburi Al-Quran. Allah nggak bilang sama Rasulullah, wahai Muhammad, suruh mereka keluarkan uang, suruh mereka sedekah kasih orang-orang miskin. Enggak begitu. Allah enggak bilang, wahai Muhammad, suruh sahabat-sahabatmu, umatmu kasih itu orang-orang miskin duit. Enggak. Allah bilang apa? Kamu wahai Muhammad ambil duit, kamu yang ambil. Kamu yang pungut. Nanti engkau yang salurkan. Engkau saja ketahui dosa kamu, kedengarannya kurang sedap. Walaupun Allah sih silahkan ya. Engkau nanti yang salurkan. Jangan mereka yang salurkan, jangan. Seakan-akan lo begitu. Kan ayatnya kan jelas, ambillah dari uang mereka sedekah. Yo, apakah Nabi yang terima sedekah? Kan tidak. Terus kenapa Allah nggak memerintahkan langsung suruh mereka, wahai Muhammad, bersedekah untuk orang miskin? Kan itu menarik untuk dikaji. Allah mengatakan ambillah, pungut. Kalau orang miskin di sekitar banyak, tapi jangan engkau yang ambil, engkau yang kumpulkan. Nanti engkau yang kasih orang-orang miskin itu. Itu ada hikmah luar biasa, kan hikmah zakat ya. Temanya hikmah luar biasa. Ambillah, khudz min amwalihim, yang lebih dahsyat setelahnya ini. Ini aja sudah tanda tanya besar, apalagi lanjutkan ayo. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ayo artikan itu ayo. Untuk engkau membersihkan atau agar engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Ayo. Engkau itu siapa? Rasulullah. Engkau wahai Muhammad, jadi ambillah sedekah dari mereka agar engkau atau untuk engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Karena masuk akal ya, apa aja. Terus apakah prakteknya Nabi kemudian mandiin sahabat? Kan enggak. Kan bersihkan mereka. Dan Nabi loh yang bersihkan, Allah kasih izin. Muhammad, memang aku yang membersihkan hati jiwa mereka, tapi kamu saya kasih izin bersihkan mereka. Dengan syarat, pungut sedekah dulu. Subhanallah. Seakan-akan ya, kalau pakai istilah kita di Sasak ada andang-andang gitu. Istilah belian ya. Tapi mungkin sul adab kita bilang Nabi belian ya. Tapi contoh saja ya, contoh. Wahai Muhammad, bersihkan mereka, sucikan mereka, obati mereka, syafaati mereka. Silahkan, apa-apakan mereka terserah. Tapi yang penting mereka bawa andang-andangnya aja. Itu. Apa itu? Sedekah. Mereka bersedekah lewat engkau. Nanti engkau yang salurkan. Ada banyak riwayat kita dengar bahwa namanya sedekah sebelum sampai ke tangan orang miskin atau orang yang kita sedekahi, terlebih dahulu sampai di tangan Allah kan. Makanya miris orang yang mikir-mikir kasih itu. Dia nggak sadar bahwa uang itu ke Allah dulu. Apalagi ada merah, ada abu yang dipilih. Allah sudah ngasih segala-galanya kepada kita loh.
Tahu-tahu kita mau mengembalikan ke Allah yang kita cari yang abu-abu, yang merah kita simpan. Sebenarnya itu kurang ajar sebenarnya ya. Makanya jangan heran Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu gak akan saya dapat kebaikan deh kecuali kamu menafkahkan apa yang kamu suka. Kan antara abu dan merah mana yang kita suka? Pasti yang merah. Kalau masih abu, malaikat tuh geleng-geleng kayak gini mau dikasih kebaikan. Kalau kita resapi itu Allah, kita akan mungkin habis uang kita keluarkan. Kalau kita yakin betul, wasaddaqa bil husna. Kan itu tadi kembali ke ayat tadi, harus yakin percaya. Fasanuyassiruhu lil yusra, kata Allah kan, akan kami mudahkan, bukakan segala pintu kemudahan. Tapi wa amma man bakhila wastaghna, tapi kalau dia pelit, wa kadzdzaba bil husna, ataupun dia ragu. Kenapa dia ragu, tidak percaya? Masa sih duit ini saya capek-capek cari, masa saya akan keluarkan, dia akan kembali lagi? Jaminan dari mana? Ini kebutuhan banyak, anak-anak saya butuh ini butuh itu, belum lagi sewa kontrak rumahnya, sewa. Kadzdzaba bil husna, itu ragu sama imbalan dari Allah, ragu sama kekuasaan Allah. Parah sekali itu sebenarnya. Fasanuyassiruhu lil usra, kata yang kayak gini nih kata Allah, sulit hidupnya ini besok katanya. Yang dalam surat Al-Lail begitu. Kembali ke tadi, khudz min amwalihim sadaqah, itu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Belum selesai juga ini ayat. Pusing kita kalau kita. Wa shalli alaihim, ada lanjutannya lagi. Dan doakan mereka. Doakan mereka bagus-bagus. Doakan mereka dengan doa spesial. Wa shalli alaihim. Kalau dalam kita buka tafsir, tarahham alaihim. Artinya bersihkan mereka, suci. Itu sudah kurang rahmat apa itu? Itu sudah kurang apa itu? Masih butuh didoakan. Jadi ibaratnya Allah sudah, Nabi SAW sudah bersihkan kita, sucikan kita dengan tangan beliau loh, yang maha suci ini, yang suci lah, insan yang suci ini, makhluk tersuci ini. Lalu suci deh kita, bersihlah kita. Terus apalagi itu, kita kurang apa lagi? Udah sempurna rasanya. Apa kata Allah? Setelah kamu bersihkan, shalli alaihim, doakan. Maksudnya apa? Minta sama aku untuk membersihkan mereka juga. Kan luar biasa itu. Ayo, kalau kita bicara tasawuf ya, atau suluk, tariqah, penyucian jiwa, ya, ini sedekah ini jangan luput dari kajian-kajian penyucian jiwa. Kalau berkitab-kitab khatam tasawuf tidak pernah bahas sedekah, itu ketinggalan sekali itu. Ini ayat ini jelas sekali. Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Tutahhiruhum artinya apa? Bersihkan mereka. Tuzakkihim, bersihkan juga, sucikan. Loh kok double pembersihan? Ibarat car wash itu berulang-ulang di sabun ya. Tapi kata ulama, tutahhiruhum membersihkan badan mereka, tuzakkihim membersihkan batin jiwa mereka. Zahir batin kita itu sehat walafiat, bersih, suci, gagah sudahlah kalau laki-laki, ingaslah kalau perempuan. Dan Nabi sendiri itu yang turun tangan dengan mukjizat beliau. Setelah itu, wahai Muhammad, saya enggak puas. Seakan-akan loh Allah bilang begitu. Saya enggak puas, saya masih mau ngasih sesuatu yang luar biasa kepada orang yang bersedekah tadi itu. Minta kepada saya wahai Muhammad, agar aku merahmatinya, memuliakannya. Wa shalli alaihim ini kan umum, namanya shalah. As-shalah itu kan secara bahasa artinya doa. Doakan untuk mereka sudah. Kan enggak mungkin Nabi doakan yang enggak kan? Apalagi di situ konteksnya kan amal kebaikan, pasti didoakan yang baik. Dan Nabi pula yang minta. Yang paling disayang oleh Allah sejagat raya. Kan bisa saja Allah bilang, suruh mereka berdoa kepada saya.
Apa-apa hajat mereka, suruh aja, karena mereka sudah bersih lagi, karena sudah bersih mereka sama tangan Nabi. Tapi tetap Allah bilang enggak, walaupun bersih sudah mereka, tetap engkau wahai Muhammad minta kepadaku. Karena aku mau kasih yang luar biasa kepada orang tadi itu. Yang enggak bisa la yuqas bi miqyas, enggak bisa dibahasakan dengan bahasa apapun. Ayo minta kepada saya. Shalli alaihim, artinya doakan mereka. Minta doa kepada Allah kan. Inna salataka sakanun lahum. Sesungguhnya doamu, salatmu ya doamu, di sini para ulama menafsirkan doamu kepada mereka itu dah puncak ketenangan bagi mereka. Tenang. Makanya aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun itu. Para aulia itu kan tenang, enggak takut, enggak sedih. Bagaimana caranya? Al-Quran menafsirkan sesama ayat dalam Al-Quran. Bersedekah. Mau jadi wali besar yang tenang, tidak pernah takut. Yang selain berzikir banyak-banyak pastinya, ala bidzikrillah tatma'innul qulub ya. Tapi kan gak mungkin kita menyebut-nyebut nama Allah terus, tapi kita langgar perintahnya atau kita jauhi anjurannya, kan gak masuk akal juga. Banyak-banyak bersedekah, tenang luar biasa. Tapi ada rahasia yang terlupakan di sini atau tips yang terabaikan. Sedekah lewat Rasulullah SAW, bukan kasih langsung ke yang fakir miskin. Padahal tadi kita sebut sedekah itu sebelum sampai ke tangan orang miskin, sampai dulu ke tangan Allah dulu dia. Tapi kalau lewat tangan Rasulullah jauh lebih ampuh. Bukan lebih ampuh daripada tangan Allah, enggak. Tapi sebelum ke tangan Allah, lewat tangan Rasulullah dulu. Jadi Rasulullah yang setor. Paham? Jadi kalau kita ilustrasikan ya Allah, ini saya bersedekah. Ini saya bersedekah HP Allah. Lihat ya Allah. Itu kalau kita ilustrasikan. Tapi kalau lewat Nabi yang memanggil. Ya Allah, apa kekasihku? Hambamu ini bersedekah ini. Oh siap. Siap aku berikan segala-galanya. Terima sedekahnya. Salurkan dia. Bersihkan dia. Dan minta kepada saya agar saya juga bersihkan. Lengkap sudah. Dahsyat yang terjadi. Tapi kita tidak saksikan. Hanya kita yakini. Karena Quran yang berbicara. Yang wajib kita imani. Guru saya waktu di Mesir ilustrasinya begini. Jadi kalau kita bersedekah itu lewat Rasulullah SAW. Ya mungkin mungkin antum bertanya, kan Rasulullah sekarang udah nggak ada. Nanti saya jawab di akhir. Kan jadi kita ketika bersedekah lewat Rasulullah SAW itu seumpama kita berikan sabun kepada beliau. Ya Rasulullah, sabun. Oh iya sini, ya itu. Sini buka baju, digosokin. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, engkau bersihkan dan sucikan mereka dengannya, dengan sedekah itu. Berarti sedekah ini seumpama sabun yang kita berikan kepada Rasulullah SAW agar beliau yang menggosokkan kita. Tetapi namanya sabun kita ini kan tidak bermutu lah ya, nggak berkualitas, belum udah jatuh berkali-kali kemana, udah murahan lah apa. Jangan khawatir. Beruntung kamu berikan kepada Nabi. Karena Nabi punya stok sabun yang luar biasa. Wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Jadi seakan-akan makna ayatnya begini. Ambillah sabun dari mereka wahai Muhammad. Lalu gosok bersihkan mereka dengan sabun yang mereka berikan. Kalau enggak bersih-bersih, keluarkan sabun pribadimu ya Rasulullah. Wa shalli alaihim. Masya Allah. Ini orang gak bersih-bersih, gak badannya terlalu kotor, atau sabunnya yang gak berkualitas, ini saya pakai sabun saya saja. Wa shalli alaihim inna salataka sakanun, sesungguhnya sabunmu itu sudah puncak, sudah ketenangan, kebersihan, kesucian bagi mereka. Semua itu dengan apa? Sedekah. Dengan sedekah. Baik sedekah yang sunnah, lebih-lebih yang wajib. Karena namanya wajib dan sunnah, mana besaran pahalanya? Kan pasti yang wajib. Sampai dinamakan zakat, supaya kita termotivasi. Ini lo membersihkan mulu ini.
Zakat adalah kan bersih, kebersihan, membersihkan. Ini membersihkanmu. Jangan lupa zakatmu. Ayo keluarkan. Kamu yang beruntung, bukan orang yang dikasih. Orang yang dikasih beruntung, tapi keberuntunganmu jauh lebih daripada yang menikmati zakatmu itu. Jauh. Sayyidina, jadi Rasulullah SAW pernah mengumpulkan sahabat. Masing-masing ditanya, apa yang kamu suka wahai Umar? Oh, saya suka jihad, saya suka puasa, saya suka apa? Kamu suka Utsman? Saya suka bersedekah, saya suka bangun tengah malam, saya suka tahajud. Apa kamu suka wahai Ali? Dan seterusnya. Begitu apa yang kamu Madza hubbiba ilaika min dunyan nas ya Abu Bakar? Apa yang paling kamu cintai, paling kamu sukai wahai Abu Bakar? Giliran Sayyidina Abu Bakar ini. Beliau menjawab, an-nadhru ilaika. Memandang wajahmu ya Rasulullah. Wal julusu baina yadaika. Duduk di majelismu ya Rasulullah. Enggak nyebut salat, enggak nyebut. Ya semua bagus pastinya, bukannya wa infaqu mali ladaik, itu yang terakhir, dan bersedekah lewatmu ya Rasulullah. Enggak mau saya kasih langsung orang miskin. Beliau tahu rahasianya. Wa infaqu mali ladaik, kata Sayyidina Abu Bakar menjawab. Dan aku menafkahkan hartaku lewat tanganmu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah kepada sahabat? Sabaqakum imanu Abi Bakar. Kalah kalian sama imannya Abu Bakar. Kalah. Karena yang tiga itu, terutama yang terakhir, tidak terkecuali bersedekah lewat tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin kalau sekarang prakteknya bisa disederhanakan bagaimana. Jadi ini sebenarnya tips yang terabaikan. Al-Quran sudah jelas-jelas mengatakan begitu. Allah nggak mengatakan sekali lagi, suruh mereka wahai Muhammad pada bersedekahlah. Tapi ambillah kamu wahai Muhammad, ambillah sedekah mereka, kamu yang salurkan. Makanya saya cari orang soleh, cari guru, orang-orang yang kita yakini kesolehannya, keulamaannya, karena ulama kan pewaris Nabi. Kewaliannya lebih-lebih, kalau kita yakini wali ini. Daripada ini apa ya? Tips lah ya. Daripada kalau saya begitu selama ini. Daripada saya cari orang miskin nih. Ya kalau memang keadaan-keadaan tertentu ya saya kasih. Tapi dalam seperti zakat seperti apa, saya cari orang soleh, saya cari guru saya cari para ulama. Ada seorang waliullah yang saya yakini di Mesir ketika mengaji. Saya transfer uang ke sana zakat saya bilang. Yang penting lewat itu wali. Ya saya tetap zakat di sini, bukan tidak zakat. Ya, kan memang dalam kalau kita bicara fikih ya, memang lebih afdal yang ada di negara kita, orang sekitar kita yang lebih utama. Tapi bukan tidak boleh keluar, bukan. Dan lagi pula sedekah itu misalnya 2,5 kilo beras, sedikit fikihnya ya. Bukan berarti harus segitu, enggak boleh lebih. Kadang-kadang juga orang dianggap enggak boleh lebih itu. Bukan kayak salat zuhur 4 enggak boleh 5 rakaat, bukan. Beda, kalau sedekah itu spesial dia, agak longgar. Minimal 2,5 kilo. Bukan jangan lebih dari 2,5 kilo, enggak. 3 kilo, 10 kilo, 20 kilo, ontas sama sendiri enggak masalah. Itu minimal itu. Dan bayar di sini, bayar di sana, bayar di situ, bayar di semua panitia zakat setor. Enggak masalah itu, secara fikih enggak masalah. Karena itu terhitung satu, hanya beda-beda kita salurannya. Misalnya kita setor di sini 2,5 kilo, di sana atau 3 kilo, kan udah lebih itu. Di sana 3 kilo kan 6, di sana 3 kilo 9. Berarti seperti kita berzakat 9 kilo beras. Hanya saja salurannya kan bebas, tidak mesti ke satu orang. Begitu juga tidak mesti lewat satu amil. Jadi dia tidak dikatakan zakat berkali-kali, enggak, tetap sekali dihitung zakatnya, tapi banyak. 9 kilo dia keluarinnya gitu. Jadi kadang-kadang dipikirkan, ini kok zakat kok berkali-kali, cukup sekali lah. Sekali aja sebenarnya, karena satu waktu. Untuk tahun ini misalnya zakat fitrah. Saya begitu, silakan yang bagi yang mau meniru, enggak apa salah. Dan itu bagus kok, semakin banyak kan semakin bagus. Semakin
banyak yang dikeluarkan gitu. Kalau 2,5 kilo minimal, Anda keluarkan 20 kilo, 1 karung zakat, masa nggak boleh? Malah pahalanya luar biasa itu. Itulah perumpamaan. Nah kalau saya selain banyaknya, selain diperbanyak, ditambah jumlahnya, yang tidak kalah penting lewat siapa. Mana yang Anda yakini orang soleh, tangannya itu dia ahli ibadah, ahli zikir, dekat kepada Allah, salurkan zakatmu lewat dia. Insya Allah berdasarkan ayat tadi, Allah berikan perhatian lebih kepada sedekah dan zakatmu itu. Karena lewat orang saleh. Misalnya contohnya sederhana aja, saya datang ke orang saleh, Assalamualaikum Tuan Guru, mau ziarah sebentar. Oh ya silahkan. Nah, ini orang saleh yang kita yakin dia ahli ibadah, dekat kepada Allah, rajin bersalawat, rajin bersedekah juga. Begini, mohon maaf Tuan Guru, Syekh, saya mau bersedekah ini, tapi mohon izin saya sedekah lewat pelungguh, lewat antum. Nanti antum silahkan, mau antum panggil fakir miskin di rumah antum, atau antum berikan kepada mana gitu, tempat-tempat atau kotak-kotak amal atau apa, silahkan. Yang penting antum yang salurkan. Oh iya sudah, nanti berapa ini? 1 juta. Oh 1 juta, kalau gitu besok saya panggil fakir miskin yang di sebelah, di desa mana, saya panggil, saya undang, saya kasih makan dengan uangmu ini. Oh terima kasih itu. Nah itu mantap itu. Itu mantap itu. Jauh lebih mantap daripada Anda panggil sendiri, undang sendiri anak yatim, fakir miskin. Ya itu bagus juga, sangat bagus, tapi jauh lebih dahsyat karena ada orang saleh, ada orang bersih, ada orang yang lebih disayang sama Allah masalahnya. Yang apa namanya, yang jalankan prosesinya, yang laksanakan sedekahmu itu, yang salurkan sedekahmu itu. Subhanallah.